warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bersama saya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tata tertib. Kalau tadi kita bertemu dengan Bapak Kepala terkait dengan sambutan-sambutan beliau memperkenalkan madrasah. Nah, untuk saat ini kita akan mengupas tuntas tentang tata tertib bersama wakaf kesiswaan di madrasah kita, Bapak Arifin. Nah, saat ini kita sudah bersama Bapak Arifin. Selamat datang, Bapak. Iya, Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Bu Dika? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Masih semangat ya? Tetap semangat dong, Bu. Di masa pandemi ini harus kita tetap semangat jaga kesehatan. Alhamdulillah. Mungkin saya sudah kenal dengan Bapak Arifin. Kalau anak-anak kan mungkin belum kenal ya, Pak ya. Jadi saya berharap Bapak memperkenalkan diri. Siapa sih Bapak Arifin sebenarnya, rumahnya mana, dan di sini itu menjabat sebagai apa, begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, Bu Dika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak semuanya, nama saya adalah Bapak Muhammad Arifin SPDI. Alhamdulillah di sini saya diberi amanah sebagai wakaf kesiswaan di MTS Sunan Kalijogo, dan pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tata tertib. Untuk alamat saya beralamat di Desa Umbul Damar, Kecamatan Binangun. Kemudian pada kesempatan kali ini pun saya juga mengucapkan sebelumnya selamat bergabung bersama kami lembaga MTS Sunan Kalijogo Ngadri, salah satu madrasah unggulan di Kecamatan Binangun dengan status terakreditasi A. Mudah-mudahan anak-anak semuanya betah, kerasan, kemudian bisa bersama-sama menggapai prestasi terbaik di Sunan Kalijogo Ngadri. Demikian, Bu. Terima kasih. Nah, itu adalah sedikit profil dari Bapak Arifin. Untuk nanti lebih jelasnya, kalian nanti waktu bertatap muka bisa langsung bertanya kepada Bapak Arifin. Siap. Selalu siap, 24 jam insya Allah siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan bertanya sedikit, Pak, tentang poin-poin tata tertib yang ada di madrasah itu. Iya, siap. Apa sih sebenarnya tata tertib itu, Pak? Baik, Bu Dika. Saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan tata tertib. Sebelumnya saya membuka buku panduan, buku tata tertib, agar saya tidak salah atau tidak keliru dalam penyampaian. Yang pertama terkait dengan tata tertib ini adalah tata tertib itu sendiri adalah sebagai panduan atau sebagai rambu-rambu anak-anak dalam berucap, bertingkah, dan bertingkah laku sehari-hari, agar setiap gerak-gerik anak-anak selama di madrasah khususnya itu selalu terkondisikan, agar mereka itu senantiasa dalam melakukan segala aktivitas itu tidak sembrono. Karena kenapa di zaman sekarang ini kalau tidak menggunakan tata tertib, maka anak-anak itu mau semaunya sendiri dalam melakukan segala aktivitas. Kita tahu sendiri, Bu, di zaman sekarang ini seperti apa. Makanya madrasah perlu adanya tata tertib sebagai rambu-rambu, sebagai landasan dasar ketika mereka ada di sini. Harapannya nanti dengan tata tertib ini mereka terlatih disiplin, terlatih untuk senantiasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, minimal di bahasa Jawanya itu bisa ngerti unggah-ungguh. Betul sekali. Sekarang itu kan unggah-ungguh itu sangat perlu, apalagi kita berbasis agama. Jadi nanti di mata orang itu juga gimana ya? Ya, kalau kita tidak ngerti unggah-ungguh, seperti saat ini kita bisa menemukan anak-anak itu tidak sopan terhadap kedua orang tua, dengan orang lain, tidak mengerti adab lah istilahnya, tata krama yang baik. Nah, harapannya nanti dengan tata tertib ini anak-anak kita ajari mulai dari dasar apa yang mereka harus lakukan, baik nanti di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Itu harapan dari Bapak Arifin jika menjadi siswa madrasah kami gitu ya. Nah, sekarang tolong bisa dijelaskan, Pak, tata tertib apa saja yang harus ditaati siswa atau kewajiban apa saja yang harus ditaati siswa. Baik, terima kasih, Bu Dika. Untuk kesempatan pada kali ini saya
mengikuti buku panduan tata tertib yang ada di madrasah ini. Karena kita bicara lingkupnya madrasah atau sekolah, maka saya akan menyampaikan beberapa poin-poin tata tertib madrasah. Di Madrasah Sunan Kalijogo ini terbagi menjadi beberapa pasal. Jadi yang pertama misalkan pasal 1 yaitu terkait dengan hal-hal masuk sekolah. Yang pertama, semua siswa hadir di sekolah 10 menit sebelum bel masuk. Yang kedua, siswa yang terlambat datang tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapatkan izin dari guru piket. Harapannya anak-anak ketika datang ke madrasah itu jangan sampai terlambat, minimal 10 menit lah, 10 menit sebelum bel dibunyikan itu anak-anak sudah hadir, sehingga nanti ketika bel dibunyikan semua anak bisa masuk ke dalam madrasah dengan tertib. Nah, agar nanti tidak kejadian seperti beberapa waktu lalu juga ada anak yang terlambat. Nah, ketika ada anak yang terlambat semacam itu, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam madrasah. Dalam hal ini nanti tugasnya guru piket. Guru piket akan mengecek siapa-siapa saja anak-anak yang nantinya terlambat. Kemudian tidak serta-merta langsung diberikan sanksi, Bu. gitu. Jadi nanti guru piket bertugas untuk menanyakan kepada anak tersebut apa penyebab dasar anak tersebut terlambat. Karena sebab terlambat itu macam-macam. Yang pertama bisa jadi karena mungkin sepeda bannya bocor, ya, betul. atau mungkin karena kesibukan orang tua sehingga terlambat mengantar. Nah, yang poin yang ketiga ini bisa jadi karena mungkin bangkong. Nah, kan macam-macam gitu. Ya, Jadi kalau memang alasannya sangat mendasar, katakanlah tadi bannya bocor atau memang ada hal-hal yang lain yang insidental sifatnya seperti itu, maka nanti bisa dimaklumi. Artinya dengan hal semacam itu nanti anak bisa langsung masuk. Tetapi yang bangkong tadi jangan sampai terjadi. Maka ini butuh bantuan untuk kedua orang tua agar senantiasa setiap pagi mengingatkan anaknya jangan sampai terlambat. Dan ini ketika ada anak yang terlambat seperti tadi, maka tugasnya guru piket memberikan sanksi. Dan yang perlu digarisbawahi, yang dimaksudkan sanksi di sini bukan sanksi yang sifatnya fisik, tapi sanksi yang mendidik. Iya, betul. Contohnya apa saja, Pak? Kalau sanksi yang sifatnya mendidik yang selama ini kita terapkan, antara lain salah satunya adalah anak-anak nanti disuruh untuk membaca Al-Quran. Ada misalnya 1 juz atau 2 juz, tergantung kemampuan anak. Kemudian juga nanti bisa ikut serta membersihkan area madrasah dan sebagainya. Dengan catatan waktu tertentu, nanti apabila sudah selesai, anak-anak mengisi form keterangan, kemudian ditandatangani guru piket, kemudian keterangan itu dibawa ke dalam kelas untuk diizinkan masuk di dalam ruangan. Betul, Bu? Itu untuk sanksi kecil dalam hal untuk terkait dengan kedatangan anak. Lanjut, Pak. Apa saja? Lanjut yang pasal yang kedua, Bu, terkait dengan kewajiban siswa. Yang jelas yang pertama, menurut buku panduan ini adalah 1. Mentaati tata tertib madrasah, 2. Menghormati guru kapan dan dimanapun mereka berada, dan juga saling menghargai satu dengan yang lain antar sesama teman. Kemudian juga senantiasa menjaga nama baik madrasah, guru, dan pelajar yang lainnya, dan juga ikut serta bertanggung jawab atas pemeliharaan segala fasilitas yang ada di madrasah. Maka poin pertama tadi, mentaati kegiatan di madrasah. Inti dasarnya ngeten, saya selalu menyampaikan pada anak-anak itu, selama kalian berada di Madrasah Sunan Kalijogo, pokoknya manut patuh sama aturan dari madrasah, manut patuh sama dawuh Bapak Ibu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan Ibu Dika kan juga sudah mengalami sendiri. Jadi komunikasi adalah hal yang paling pokok dalam hal ini terkait dengan itu. Jadi tidak serta-merta ketika ada anak salah langsung dihukum, langsung dimarahi, kan itu. Butuh yang namanya komunikasi. Dicari dulu alasan apa. Betul ya, seperti itu. Okay. Jadi anak-anak di rumah yang saat ini sedang menyimak di rumah, mohon untuk diperhatikan nanti ketika masa pandemi ini sudah berakhir, mudah-mudahan cepat berakhir ya Bu ya. Soalnya sudah bosan ini belajar terus di rumah. Iya, betul sekali. Iya, belajar di rumah itu saya kasihan sama orang tua di rumah itu yang senantiasa istilahnya tugasnya nambah. Jadi ketika mereka sudah bekerja, kemudian melakukan segala aktivitas, masih harus mendampingi anaknya untuk belajar. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Dan nanti untuk anak-anak semuanya, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa ketika nanti masuk ke madrasah, poin pertama yang saya bilang tadi adalah selalu mentaati peraturan madrasah. Kemudian terkait dengan pasal yang ketiga itu larangan.
Oh ya. Jadi ada larangan-larangan, tadi kewajiban, sekarang larangan-larangan. 1. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau agama atau negara. 2. Meminum minuman beralkohol di dalam maupun di luar madrasah. 3. Memakai atau mengedarkan narkoba atau obat-obat terlarang yang sejenisnya. 4. Meninggalkan pelajaran atau kegiatan madrasah sebelum berakhir. Kemudian 5. Membeli makanan di luar lokasi atau lingkungan madrasah. 6. Merokok di dalam dan juga di luar madrasah. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah terkait dengan larangan-larangan bagi siswa. Yang terpenting gini, saya selalu menyampaikan pada wali bahwa ketika anak itu berada di dalam madrasah, itu adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Segala aktivitas di madrasah insya Allah bisa kami pantau, bisa kami atasi. Tapi di sini saya mohon banget kerjasama dari Bapak Ibu wali yang ada di rumah, khususnya ketika anak-anak berada di luar area madrasah, yang kami juga kadang-kadang belum bisa memantau 100% aktivitas anak-anak. Mohon anak-anak juga ikut dipantau kegiatannya, utamanya pergaulan saat ini. Tadi kan disebutkan di poin ini ada merokok, minum minuman keras, kemudian juga barang-barang terlarang seperti narkoba. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus pada hal yang negatif seperti itu. Hal yang paling kecil Bu, contoh merokok. Jelas itu poin di madrasah, anak dilarang untuk merokok. Tapi kita temukan kan di luar sana banyak anak-anak yang usia sekolah itu banyak yang merokok. Yang sudah pandai mahir sekali ya Pak. Ya, itu. Jadi tolong dengan saya, karena pergaulan di luar sana itu yang sangat luar biasa, itu butuh kerjasama yang ekstra keras antara pihak orang tua dan juga madrasah agar hal-hal semacam itu tidak terjadi. Karena ketika anak sudah mencicipi bahasanya hal semacam itu, merokok, minum minuman seperti itu, untuk apa istilahnya menghentikan itu sulit sekali. Pasti sudah kecanduan gitu ya. Iya, lebih baik mengantisipasi sejak dini daripada nanti kejadian kita bingung untuk mengatasi tersebut, hal semacam itu. Dan kemudian terkait dengan pasal yang kelima Bu, yaitu terkait dengan tata busana. Tata busana. Jadi ada aturannya ya, kita berpakaian. Iya, seragam seperti yang kita pakai saat ini. Betul sekali. Nah, ini adalah salah satu keseragaman namanya dalam berbusana di dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Poin yang pertama yaitu setiap siswa wajib memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan madrasah. Yang kedua, dilarang berkuku dan berambut panjang, dipotong bersih dan rapi bagi siswa laki-laki. Kemudian memakai atribut di luar ketentuan madrasah seperti tidak boleh memakai atribut di luar ketentuan madrasah, seperti anak-anak itu sering memakai gelang, kalung ataupun atribut yang lainnya, atau memakai perhiasan yang terlalu berlebihan. Dan jadi yang perlu dipahami di sini adalah aturan itu sekolah itu punya aturan atau madrasah itu punya aturan terkait dengan tata busana. Jadi di madrasah kita itu ada 3 seragam atau 4 seragam yang digunakan untuk anak-anak. Jadi kalau hari Senin sama Selasa anak-anak pakai baju putih biru, okay. Kemudian kalau hari Selasa Rabu kita pakai seragam lokal warna biru itu batik. Kemudian kalau hari Jumat Sabtu kita pakai seragam pramuka, ditambah dengan satu lagi seragam olahraga. Di luar itu anak-anak semuanya tidak boleh dipakai di area madrasah, kecuali ada acara khusus seperti acara Isra Mi'raj, anak-anak pakai busana muslim, sehingga diharapkan anak-anak semuanya yang ada di rumah nanti ketika sudah mendapatkan seragam dari madrasah, pakailah seragam yang sudah ditentukan oleh madrasah. Tidak usah dimodifikasi, tidak boleh dibuat yang aneh-aneh. Apa yang diberikan oleh madrasah yang itu yang dipakai. Ini terkait itu Pak, mengecat rambut itu apa diperbolehkan? Untuk mengecat rambut jelas tidak diperbolehkan Bu. Jelas ini kalau kita nanti memperbolehkan, nanti anak-anak masuk sekolah kayak pelangi nanti. Oh iya Pak, betul ya, berwarna-warni ya. Jadi gini, yang namanya tren atau gaya mode saat ini itu kalau kita melihat media sosial, televisi atau media internet itu, kalau kita lihatnya artis ya gaya berpakaiannya mereka seperti itu, mulai dari baju, rambut, semuanya. Nah, hal itu jelas tidak cocok, tidak pas kalau digunakan ketika kita masih berada di bangku sekolah, tidak pas. Jadi ketika rambut ya dipotong rapi, yang putra ya pendek rapi kayak gitu, kemudian yang putri walaupun pakai kerudung tidak boleh dicat juga. Tetap ada pengecekan ya Pak? Iya, tetap harus tim tata tertib. Nanti di madrasah itu ada tim tata tertib yang insya Allah senantiasa akan secara rutin berkala setiap minggu sekali untuk mengecek anak-anak. Dan
Tapi di balik itu tetap tadi Bu, tetap minta bantuan sama orang tua di rumah. Jadi kalau di rumah itu sudah rapi, di rumah itu sudah bersih, semua sudah kondusif, semuanya insya Allah madrasah nggak ada masalah. Kadang-kadang sering kejadian itu anak-anak itu ngapunten nih, untuk bapak ibu kurang perhatian ngapunten. Jadi anak-anak rambutnya panjang dibiarkan, rambutnya dicat dibiarkan, sehingga ketika nyampe madrasah anaknya kena masalah, orang tuanya diundang ke madrasah, kaget. Loh, anakku ada masalah opo? Oh, ternyata terkait dengan rambutnya yang dicat tadi. Kemudian saya lanjutkan ini ke pasal yang ke-6 Bu, tentang hak siswa. Lalu tadi ada kewajiban, larangan, sekarang terkait dengan hak. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. 2. Siswa berhak meminjam buku dari perpustakaan madrasah dengan mentaati tata tertib perpustakaan. 3. Siswa berhak memanfaatkan segala fasilitas yang ada di madrasah. Kemudian 4. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama, artinya tidak ada diskriminasi di sini satu dengan yang lainnya. Kemudian segala hak apapun yang ada di siswa, untuk siswa ini semuanya, baik mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 sama, tidak ada pembeda di sini, tidak ada kaya miskin atau perlakuan, tidak ada, semuanya sama. Cuma nanti ketika ada sesuatu hal yang sifatnya memang kurang paham, kurang tahu atau sebagainya, mohon dengan usahakan nanti anak-anak jangan malu untuk bertanya. Pun dengan wali juga sama. Jadi bisa jadi apa yang kami tahu Bapak Ibu tidak tahu, ataupun sebaliknya seperti itu. Agar sama-sama tahu ya, kita saling bertanya seperti saat ini ya. Iya, betul sekali. Dan kemudian terkait selanjutnya adalah sanksi-sanksi. Nah, dari sekian peraturan tadi tata tertib itu ada sanksi-sanksi yang akan kita terapkan, mulai sanksi yang teringan sampai terberat. Yang perlu diketahui di sini adalah karena ini sifatnya adalah online atau daring, saya tidak bisa menyampaikan secara menyeluruh terkait dengan tata tertib ini. Kalau saya menyampaikan semua yang ada di buku ini nanti bisa sampai pagi, pagi ketemu pagi. Iya. Iya, betul sekali. Jadi saya tadi dari pasal-pasal tadi hanya menyampaikan beberapa poin-poin penting saja yang perlu anak-anak perhatikan. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah bisa masuk, nanti Bapak akan menjelaskannya lebih rinci lagi terkait dengan tata tertib ini. Makanya tadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan ini pandemi COVID segera berakhir. Ya. Sudah bosan luar biasa. Oke, kembali ke sanksi. Sanksi yang pertama tadi adalah teguran. Jadi teguran. Jadi ketika ada anak yang salah, keliru, kita tegur dulu. Jadi kita tegur dulu, kita ingatkan dulu. Kemudian yang kedua ada yang namanya penugasan. Jadi ada tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh siswa, seperti tadi kita suruh untuk membaca Al-Quran, kita suruh untuk membersihkan area madrasah, atau tugas-tugas positif yang lainnya lah, yang tujuannya adalah sanksi tapi mendidik. Yang ketiga adalah pemanggilan orang tua atau wali. Ini tahap ketiga. Jadi ketika teguran sudah, penugasan sudah, maka kita perlu adanya koordinasi dengan wali. Maka nanti misalkan ada siswa namanya si A, kemudian kita sudah melakukan peneguran, penugasan, tapi anaknya tetap, sebagai sampel contoh tadi terlambat. Ini anak sampai 3 kali kok selalu terlambat. Kita ingatkan sudah, kita kasih hukuman penugasan tadi sudah, kok tanggal terlambat, maka kita perlu mengundang wali. Kita koordinasi dengan wali. Nah, kita tanya sama walinya, nanti kita undang, kita tentukan harinya, tanggalnya, jamnya, kita undang ke madrasah, kita koordinasi bersama. Kita tanya, si A ini terlambat karena apa? Bisa jadi kan karena mungkin keterlambatan anak ini bisa jadi diketahui oleh orang tua, bisa jadi tidak diketahui oleh orang tua. Harapannya nanti ketika pihak madrasah bisa berkoordinasi dengan wali, kita sama-sama tahu langkah apa selanjutnya yang kita ambil. Betul sekali ya Pak. Iya, soalnya nanti khawatir kami adalah nanti ketika kita berikan sanksi atau hukuman, kemudian nanti anaknya pulang nangis-nangis gitu, kemudian orang tuanya datang sekolah marah-marah, kan repot. Ya, itu namanya kan miskomunikasi. Iya, betul sekali. Biasanya kan anak ada yang pamitnya berangkat sekolah ternyata tidak sampai sekolah. Itu kan juga sering terjadi gitu Pak. Untuk mengantisipasi itu kan memang perlu koordinasi bersama orang tua. Jadi orang tua juga berperan dalam mendidik anak. Jadi kalau di rumah yang mendidik anaknya orang tua, jadi kalau di sekolah itu kami sebagai orang tuanya gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi saya bilang tadi bahwa butuh kerjasama yang ekstra antara pihak orang tua dan pihak madrasah, sehingga muncul namanya sinkron. Jadi kalau orang tua paham, pihak sekolah paham,
nanti kita jalannya enak. Jadi kita mau ini anak ini kita olah bagaimana. Jadi ketika program ini sudah dijalankan, artinya dijalankan itu sama-sama tahu. Jadi ketika anak bermasalah pun juga sama-sama tahu, kita cari titik permasalahannya. Betul sekali. Dan yang terakhir ini, poin yang keempat, dikembalikan ke orang tua. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada teguran, penugasan, diundang wali juga sudah. Tapi si anak ini tetap tidak ada perubahan. Jadi gimana itu? Nah ini tadi kan di awal sudah di poin ketiga sampaikan koordinasi dengan wali. Kita sampaikan ke wali. Jadi ketika nanti kita sudah ada akad perjanjian dengan wali, apabila nanti anak ini ada perubahan, berarti kan masalah selesai. Iya kan, sudah selesai. Tapi ketika anak ini nanti tidak ada perubahan, kita sudah ada perjanjian dengan wali. Apabila si anak ini nanti di dalam perjalanannya setelah dilakukan beberapa tindakan, penugasan, kemudian juga teguran sampai undangan wali kok tetap, maka pihak madrasah memiliki wewenang untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya. Karena apa? Ini tadi, anak ini nanti ketika nanti tidak ada tindakan yang serius akan menjadi virus. Betul. Virus untuk teman-teman yang lainnya. Nular ya Pak? Ya nular, yang namanya virus nular. Jadi kayak virus corona itu kalau tidak cepat dibasmi gitu, maka akan menular kemana-mana. Si anak juga gitu. Sudah kita lakukan pengobatan lah istilahnya. Kalau istilah virus sudah lakukan pengobatan, tapi diobati apapun ini tidak jodoh, tidak cocok. Makanya perlu kita carikan jodoh yang lainnya. Seperti dikembalikan ke orang tuanya. Nanti kita silakan untuk pindah sekolah di lembaga lain atau bagaimana. Yang jelas sebelum ke langkah terakhir itu jangan sampai, kalau saya langkah terakhir itu kita sudah koordinasi. Tapi mudah-mudahan insya Allah selama di Sunan Kalijogo hal semacam itu tidak ada. Mudah-mudahan semuanya anak-anak nanti yang ada di rumah diperhatikan, jangan sampai melakukan suatu aktivitas yang sekiranya merugikan kalian sendiri. Tapi tidak kalian sendiri, termasuk juga orang tua nanti juga ikut menanggung. Betul. Dan mungkin itu Ibu Dika terkait dengan tata tertib di madrasah yang ada di Sunan Kalijogo ini. Sekali lagi saya hanya menyampaikan secara garis besar saja bahwa anak-anak semuanya yang saat ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kami di MTS Sunan Kalijogo Ngadri. Kita bergerak sama-sama Bu, agar nanti bisa menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi yang bisa dibanggakan oleh orang tua, guru, dan semua orang yang ada di dekat kita. Karena saya yakin setiap orang tua selalu menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Betul sekali. Gitu. Terakhir dari saya sebelum kita berpamitan, soalnya kan mau menginjak ke materi selanjutnya, tak? Iya betul sekali. Jadi Bu Dika ini luar biasa ini. Jadi MC dadakan yang kita buat menjadi suatu luar biasa. Jadi potensi-potensi di Sunan Kalijogo ini luar biasa. Bapak Ibu guru yang luar biasa, nanti akan muncul anak-anak yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu program. Saya sebutkan tadi Bu Dika ini adalah salah satu program namanya podcast yang kita kembangkan. Jadi nanti kita di Sunan Kalijogo itu, ini di luar konteks tata tertib ya Bu ya. Iya. Jadi Sunan Kalijogo itu selain KBF pembelajaran, kita juga memiliki program-program yang lainnya. Di antaranya kita sedang mengembangkan mengikuti arus teknologi. Kita punya channel YouTube, kita punya Facebook dan sebagainya yang kita bisa kembangkan sebagai potensi untuk menggali kreativitas anak. Salah satunya nih podcast seperti ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa. Jadi mat sama di konsep daring, tapi kita bisa ngobrol santai seperti ini disaksikan anak-anak ada di rumah. Iya, nah, seperti tayangan televisi ya. Iya, kita punya channel sendiri ya. Iya kan madrasah unggul dan berprestasi. Betul sekali. Jadi anak-anak nanti ketika gabung bersama kami punya potensi apapun itu, ayo kita kembangkan bersama. Kita buat bangga orang tua kita, guru kita, dan orang-orang yang tersayang ada di dekat kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Dika pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan juga manfaat untuk kita semuanya. Amin. Agar kita punya wawasan yang lebih luas lagi terkait dengan kegiatan yang ada di Sunan Kalijogo khususnya. Nah, terakhir dari saya Ibu Dika, saya ucapkan selamat bergabung, selamat berjuang, selamat berkarya di MTS Plus Sunan Kalijogo.
Terima kasih Oke, Bapak sama-sama. Arifin. Itu sedikit gambaran tentang tata tertib yang Iya. ada di MTS Plus Sunan Kalijogo. Iya. Kita mengadakan tata tertib itu bukan untuk menekan kalian semua, tapi Iya, betul. untuk kebaikan kalian sendiri. Kebaikan di mata masyarakat juga baik, Iya. sekolah juga baik, dan untuk masa depan kalian. Jika kalian terlatih untuk disiplin, insya Allah kalian akan sukses gitu ya. Jadi gambaran-gambaran yang dipaparkan Pak Arif tadi bukan untuk aku takut di sini ada banyak peraturan. Oh, Jangan bukan, gitu. bukan Itu untuk kemajuan kalian sendiri ya, Pak. Gitu ya kayak. Iya, betul. Nah, untuk nanti lebih jelasnya kalian nanti bisa langsung menemui Pak Arifin. Gambaran apa yang belum kalian mengerti atau tata tertib pada poin apa yang belum kalian mengerti, bisa langsung menemui Pak Arifin. Mungkin Siap. kalau semuanya dijelaskan oleh Pak Arifin, betul sekali waktunya tidak akan cukup. Bisa Pagi subuh, ketemu pagi. ya, Pagi masih ketemu pagi, di ya. sini ya, betul Iya, iya, sekali betul. gitu ya. Saya kira saya cukup sekian Bu, nggih. Saya mau izin pamit nggih. karena ada acara yang lain. Terima kasih Mbak atas kedatangannya. Oke, sama-sama. Anak-anak, sebelumnya saya mau izin dulu biar Budika nanti melanjutkan ke acara season selanjutnya, season yang ketiga. Saya mau undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, kita akan bertemu lagi di season yang ketiga.